Muliakan Tuhan, mari kita akan belajar untuk kebenaran Tuhan malam hari ini, yaitu tentang dampak dari luka hati. Ya, saya akan share screen dulu. Ya, ini firman Tuhan yang malam hari ini kita akan baca. Cuman saya tidak akan baca di Amsal ini, tapi kita akan buka di dalam Mazmur pasal 147. Ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai yang ketiga. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya memang yang namanya luka hati kita sudah tahu apa resikonya, ya. Jadi luka hati merupakan sesuatu yang susah diantisipasi dan merupakan efek alamiah akibat tidak mampu mengontrol perasaan. Ini tentang luka hati. Luka hati bisa terbentuk saat seseorang yang disayangi pergi atau kehilangan anggota keluarga untuk selamanya, bahkan perceraian, cinta tak terbalas, bahkan gagal dalam melakukan sesuatu atau masalah lain dalam kehidupan. Ini tentang luka hati. Ya. Lah, bagaimana dampaknya? Ya, karena kita sudah belajar dari 2 season sebelumnya, itu apa itu tentang luka hati dan cara mengatasinya bagaimana, ya efeknya seperti apa. Nah, sekarang dampak dari luka hati itu secara medis, secara kesehatan, yaitu di situ dijelaskan dada terasa sakit, ya, teradanya penurunan motivasi. Bahkan ada kenaikan atau penurunan berat badan. Ya, biasanya berat badan naik itu karena keinginan nafsu makan yang berlebihan. Tetapi bisa turun badannya karena apa? Tidak punya nafsu makan sama sekali. Lalu efeknya atau dampaknya itu sakit kepala, ada sakit perut, bahkan menurunnya kondisi kesehatan secara umum. Ya, ini dampak luka hati secara medis. Sedangkan secara rohani, ya orang itu bisa hancur hatinya. Orang itu bisa patah hati. Orang yang hancur hati, dia sudah tidak lagi punya harapan dalam hidupnya. Patah hati juga nggak ada semangat. Tapi kalau pujian tadi katakan bulu yang terkulai, ya tidak akan dipatahkannya karena apa? Dia mampu mengatasi patah hati itu. Atau orang yang hancur hati itu. Bahkan secara dampak luka hati juga membuat hubungan dengan Tuhan itu rusak. Bahkan hubungan dengan sesama yang biasanya bersekutu bersama itu sudah tidak lagi. Bahkan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang biasanya bersekutu bersama, ya memuji Tuhan bersama, orang ini akan lebih cenderung menyendiri. Sehingga tidak berfungsi secara normal. Lalu dapat menyebabkan gangguan jiwa. Ya, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Ini sering terjadi. Ini dampak secara rohani. Karena apa? Mental mereka, hati mereka sudah rusak. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Dalam Mazmur 140 ayat 3 tadi, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Solusinya adalah mereka harus kembali datang kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan mampu membalut luka-luka dalam hati mereka. Ya. Di mana kita menghadapi kesakitan hati. Akibat hubungan yang rusak, kita perlu membawa beban kita kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 saya katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Ini solusi yang harus kita buat untuk mengatasi dampak dari akibat luka hati tadi, supaya orang itu tidak bunuh diri atau mengalami gangguan jiwa, maka rohaninya harus dipulihkan. Ya, bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Karena dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memampukan hidup kita, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan juga yang memberkati setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 35, Ia menangis dengan mereka yang menangis. Artinya apa? Tuhan itu menyatu dengan kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita adalah carang-carangnya. Berarti kita ada di dalam bagian itu. Bahkan Tuhan juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 13, coba kita lihat. Ibrani 4 ayat 13. Ya. Di situ katakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata. Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab. Bahkan kita, apapun yang kita lakukan, kita juga harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Roma dikatakan demikian juga kita, walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kenapa Tuhan Yesus menangis di saat kita menangis? Karena kita sehati. Karena kita menjadi satu anggota tubuh di dalam Tuhan Yesus. Ini solusinya. Orang Kristen mengerti bahwa emosi sesaat bukan pemimpin yang baik, tetapi Yesus Kristus telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani dan telah membuat kita layak diterima di dalam dirinya. Dalam Efesus 1 ayat 3 dan 6, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ada anugerah yang besar. Kita tidak lagi mengalami keterpurukan di saat kita mau datang kepada Tuhan. Jadi kita harus memahami, kita harus mengerti, bahkan hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita. Dia yang dikasihinya. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah, itu orang-orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita diberi karunia. Sehingga sangat mengerikan sekali kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai nekat bunuh diri. Sampai stres. Ini sangat memalukan sekali. Karena apa? Ada Tuhan. Iman kita ini, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya perlu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus 3:18 dan dalam Roma 12:2, dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, kita perlu menghadapi hidup ini dengan pemahaman yang benar tentang berjalan dalam iman. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Meskipun ada luka hati dalam hidup kita, tetapi kita memiliki penolong yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Seberapapun yang sudah kami dengar, kami sampaikan kepada kami semua malam ini. Tuhan tolong kecampur tangan memberkati. Berikan roh hikmat-Mu kepada kami. Sehingga kami mampu
untuk mengatasi luka hati yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biar campur tangan Allah, mendidikkan, mengajar kami, untuk kami boleh memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga tidak kami berlarut-larut dalam luka hati yang terjadi menimpa kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang terus ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tafsir dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan pada moderator. Enggak. Nama Tuhan. Shalom. Bu Maria Kandek, Bu Lisha, Bu Ruth, Mbak Timura, dan seterusnya. Meskipun kita yang masuk malam hari ini sangat sedikit, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap semangat. Apa yang sudah disampaikan oleh hambanya tentang dampak luka hati, mari kita akan sama-sama diskusi malam hari ini. Kami berikan waktu untuk Bapak Ibu yang akan bertanya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Maria Kendek atau dari Bu Lesya dulu. Halo, salam. Ya, terima kasih. Monggo. Mari Bu. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan bagi saya. Ya, buka kamera, Bu Maria. Ya. Dengan kameranya, Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan bagi saya untuk yaitu bisa bertanya, dan terima kasih juga pada hambanya yang sudah memberikan penjelasan mengenai dampak luka hati. Karena ini berkelanjutan, jadi kita tahu bahwa di dalam satu keluarga yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Terkadang bisa terjadi kesalahpahaman antara yaitu orang tua dan anak. Kalau anak itu tidak mau ditegur, anak itu mungkin sudah yaitu pembangkang, ya akhirnya orang tuanya bisa mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar. Seperti mungkin dia usir dia dari rumah. Akhirnya anak itu bisa merasa dalam hatinya, merasa sudah tidak diperhatikan oleh orang tua. Seolah-olah yaitu dikucilkan. Nah, apalagi anak yang ditegur ini, yaitu dia jarang ke gereja. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kira-kira langkah apa yang ditempuh oleh orang tua untuk yaitu mau memberikan solusi atau yaitu jalan keluar untuk membujuk anaknya kembali itu supaya bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam rumah. Terima kasih. Terima kasih. Mau langsung dijawab dulu apa boleh bertanya lagi Om Petrus? Langsung aja ya Om satu-satu biar enak ya. Oke. Langsung saja. Ya, jadi yang ditanyakan tadi, bagaimana caranya untuk membujuk anak itu supaya tidak apa, Bu Maria tadi? Ya. Supaya yaitu luka hatinya tidak berlarut-larut terhadap orang tuanya dan bisa menyatu kembali dengan orang tuanya. Ya. Jadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ajak mereka untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Karena dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu akan membantu kita untuk mengatasi masalah. Lalu yang ketiga, kita butuh pendekatan. Pendekatan kepada anak itu ya secara kekeluargaan. Artinya apa? Kita dekati dengan mereka, kita berbaur dengan mereka. Jangan kita memojokkan. Karena di saat anak itu dipojokkan, mereka akan merasa tambah sakit hatinya. Tetapi justru kita memberikan pemahaman yang benar, kita bawa mereka kepada pengenalan tentang Tuhan Yesus, ya, tentang kebenaran firman Tuhan itu,
supaya luka hati mereka itu tidak berlarut-larut atau berada dalam keterpurukan. Karena firman Tuhan tadi katakan, Tuhan yang memelihara kita. Ya, Tuhan yang menyembuhkan luka hati kita. Itu janji dari firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka supaya mereka juga, baik anak-anak kita sendiri maupun teman-teman yang ada pada mereka, supaya tidak berada dalam luka hati. Karena dampaknya itu sangat tidak bagus. Baik dari segi kesehatan maupun dari segi kerohanian kita. Bisa-bisa mereka undur diri dari hadapan Tuhan. Biasanya malas untuk beribadah. Kalau luka hati itu berkepanjangan. Supaya tidak berkepanjangan, kita sebagai orang tua, kita mengambil langkah-langkah untuk pendekatan kepada mereka. Berikan pemahaman yang benar. Berikan pengertian yang benar. Bahwa luka hati itu masih ada solusinya. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memelihara. Di saat kita menangis, Tuhan juga menangis. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, itu yang dapat kita lakukan. Yang nanti kita ajak berdoa bersama-sama. Buat hati mereka itu bersukacita, kita berusaha untuk menghibur orang itu, anak itu. Supaya mereka tidak memiliki luka hati yang berkepanjangan, tetapi mau membuka hati dan mau memaafkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu, Bu Maria. Ya, terima kasih. Saya bisa lagi tambah, Pak? Boleh. Oh ya, mari Bu. Ya. Terima kasih untuk selanjutnya. Ini di dalam satu keluarga, yaitu mengenai suami istri. Kita tahu bahwa sekarang banyak alat-alat komunikasi yang begitu canggih bisa merusak atau menghancurkan nikah rumah tangga orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Seandainya, contoh saja, seorang bapak atau laki-laki, yaitu dia ada memiliki istri simpanan atau secara kasarnya tanda kutip selingkuh. Nah, dia melakukan itu terus-menerus. Ya sudah, barang tentu itu dia sudah menyakiti hati istrinya. Nah, kira-kira ya pertanyaan saya, kira-kira tips apa yang bisa mengobati luka hati istrinya itu? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab atau mungkin ada masukan dari yang lain dulu? Langsung dulu, Om. Langsung ya? Ya. Tip apa yang dapat dilakukan di saat suami itu punya wanita lain, tentu itu menyakiti hati istrinya. Ya. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengobati, menyembuhkan luka hati istrinya? Ya. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh suami itu harus membereskan dulu hubungannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, membereskan dengan istri. Ya, dengan istrinya dia meminta maaf, menyelesaikannya supaya itu tidak berlarut-larut dan luka hati yang dimiliki istrinya itu bisa dipulihkan. Karena kalau suami tidak mau minta maaf, tidak mau mengakui kesalahannya, kekurangannya, telah melakukan berbuat itu, maka istrinya akan terus ya menambah luka hatinya. Kalau istri itu terus-menerus luka hati, itu sangat berbahaya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Istri itu harus dapat disenangkan, harus dihibur, berikan pengertian yang benar, supaya istri itu tidak berlarut dalam luka hati. Dan kalau perlu dipertemukan dengan orang yang memang benar-benar sudah berselingkuh dengan suami itu. Ya, untuk segera menyelesaikan, minta maaf, dan tidak mengulang lagi. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, itu istri itu akan terluka terus.
Dan dia tidak akan bisa mengampuni. Baik suaminya juga tidak diampuni, bahkan perempuan itu juga tidak ada diampuni. Akhirnya apa? Tambah dendam. Dendam itu semakin dalam. Ya. Sehingga kalau itu nanti sudah semakin dalam dendamnya, itu lebih parah lagi nantinya. Istrinya bisa nekat. Jadi tidak heran kalau kita sering mendengar istrinya tuh membunuh wanita itu. Karena apa? Karena sudah tidak mampu mengatasinya. Ya. Nah, istilah wong Jawa wis putek. Ya. Jadi putek wis nggak ada solusi jalan keluar lagi. Akhirnya dia berbuat nekat. Ya, sebelum berbuat nekat, makanya segera diselesaikan dulu. Ya. Istilahnya ada pendamaian dari kedua belah pihak. Dari pihak suami juga harus ada pengakuan. Ya, karena apa yang tadi di firman Tuhan katakan, apa yang kita buat, kita lakukan, masing-masing harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suami juga harus bertanggung jawab, istri juga harus bertanggung jawab. Bahkan pihak-pihak lain semuanya akan mempertanggungjawabkan dalam hidupnya. Untuk itu, apa yang harus dibuat? Ya memang langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Tadi ada pendekatan satu dengan yang lain, memberikan pengertian, ada kejujuran, ya, minta pengampunan, ya, terutama kepada Tuhan dan juga kepada yang lainnya. Mungkin itu Bu Maria. Jadi supaya mereka tidak berkepanjangan berlarut-larut dalam sakit hati. Karena kalau sudah luka hati, apalagi lukanya sudah parah, susah untuk diobati, nah itu berisiko tinggi. Ya, bisa-bisa stres, depresi. Ya, kalau sampai nekat bunuh diri kan malah repot. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya? Ya kita terus bawa dalam doa, kita berdoa supaya ada keterbukaan, ada pengampunan yang Tuhan berikan buat mereka. Ini itu mungkin ada yang mau nambahi, monggo, Bu Priska. Tidak nambahi, tapi kan mau bertanya juga, itu sangat bagus. Oh iya. Sampaikan Bu Maria Kendek ya. Tadi kan langkah-langkah atau tips apa yang harus dilakukan. Tapi jawaban Om Petrus itu kan dari sisi suami, dari sisi yang melakukan, kan nunggu kalau sadar. Nah ini dari sisi wanitanya yang tersakiti. Kalau yang melakukan tidak menyadari dan terus-menerus, tipsnya apa untuk istri? Kan tadi tip untuk yang menjalani untuk suaminya. Nah sekarang yang untuk wanitanya yang tersakiti, tipsnya apa supaya menyadarkan suaminya gitu Om. Ya. Karena kan ada juga yang seperti itu yang namanya tadi dibilang will kan simpanan. Kan tertutup, kan tidak ada yang tahu karena tidak di depan mata. Nah, seperti itu Om, monggo Om. Oke. Langsung saya jawab ya. Iya. Tipnya ya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi ini bagi wanita yang tersakiti itu menyerahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang kedua, membuat hatinya itu rileks. Ya, jadi karena kalau tidak dibuat rileks, mikir batek, itu nanti berbahaya. Ya, jadi memang sulit sih. Ya, apalagi kalau pernah lihat sampai ketahuan, itu akan lebih ngeri lagi. Ya, karena tetap si pihak laki-laki akan beralasan, kan gitu. Ya, jadi langkah yang harus kita lakukan menyerahkan kepada Tuhan, ya di dalam doa itu pasti, ya kita doakan terus supaya suami atau perempuan yang melakukan itu bisa bertobat, ya mau membuka hati, ya untuk minta pengampunan kepada Tuhan, menyadari. Tadi dikatakan Bu Yayu harus bisa menyadari apa yang sudah dia lakukan itu tidak benar. Ya, meskipun masing-masing harus bertanggung jawab akan apa yang mereka buat. Ya, secara manusia nggak kelihatan, nggak ada yang tahu.
Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Ya, jadi langkahnya yaitu perempuan tadi menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Terus yang kedua, berusaha untuk menghibur diri. Dalam arti tidak berlarut-larut dalam kepanikan. Ya, karena itu otomatis kecemburuannya tinggi. Selalu curiga. Orang yang cemburu itu akan selalu curiga. Ya. Lalu yang ketiga, berusaha untuk memaafkan atau mengampuni. Ya. Memang ini sulit. Ya. Tetapi harus dilakukan. Karena dengan cara itu, dan sudah banyak terbukti, ya, suami yang sudah bejat sekalipun karena ketekunan kesetiaan istri di dalam doa, selalu tumpang tangan kepada suaminya di saat tidur, ya, dan akhirnya suaminya itu bertobat. Ini banyak kesaksian yang sudah kami dengar, dan ternyata tip itu jitu sekali. Ya. Jadi istri ini atau suaminya ini yang tersakiti tadi lebih menyayangi. Ya, jadi disayangi, tidak dipojokkan, ya, dilayani dengan baik. Ya, ternyata itu dapat menyadarkan. Dengan pengertian yang benar, dengan cara yang benar, bijak, akan membuat si pelaku ini kembali kepada jalan yang benar. Ya, mungkin itu Bu Priska. Ya. Oke. Terima kasih buat tips yang sudah disampaikan oleh Bapak Petrus. Mungkin ada dari ibu yang lain. Mungkin kok saya tidak lihat ya. Bu Lisha, halo Bu Lisha, boleh buka kamera dong? Ada ya Bu Lisha tadi ya? Ada Bu Lisha masih. Halo Bu Lisha, sudah buka. Halo Oke, Bu Lisha, haleluya. selamat malam. Malam. Ya. Monggo Bu Lisha. Saya lagi tidak ingin tanya apa-apa. Saya dengerin aja. Oh gitu ya. Mungkin saya bisa tambah, Pak. Oke. Saya bisa tambah? Ya, oh ya, mari Bu Maria. Kita melihat di hari-hari ini banyak rumah tangga orang Kristen yang terjadi yaitu mengenai perceraian. Apakah ya kalau menurut agama Muslim yaitu di pengadilan agama mereka selesaikan masalah itu. Kalau kita yang agama Kristen bisa yaitu di pengadilan negeri dan itu nanti dikeluarkan akte perceraiannya. Padahal ini mereka bercerai berarti masih hidup dua-dua, ya. Kecuali kalau salah satunya ya dipanggil Tuhan itu tidak jadi masalah. Jadi apakah yang memberikan surat keputusan itu dari instansi terkait dia tidak berurusan dengan Tuhan? Ya, artinya yaitu dia tidak menyalahi atau tidak melukai hati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah membenci perceraian. Ya. Jadi mohon yaitu petunjuknya dan bagaimana untuk bisa mengobati kembali hati Tuhan. Ya, terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan cukup bagus ini Om. Monggo. Langsung ya. 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 Kalau di Muslim memang ada perceraian itu boleh saja. Bahkan bisa menceraikan sebelah pihak. Jadi dengan mengeluarkan surat talak. Itu di Muslim. Ya. Sedangkan di kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan membenci perceraian. Ya. Kenapa Musa mengizinkan? Ya, Musa mengizinkan untuk mereka bercerai karena kedegilan hati mereka. Ya. Jadi hal yang dibenci oleh Tuhan adalah perceraian. Sehingga Tuhan Yesus memberikan firman di dalam Injil Matius. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut. Ya. Jadi yang bisa menyeraikan kita itu hanya maut. Ini yang benar. Ya. Lah bagaimana dengan instansi pemerintah? Apakah dia tidak bersalah di waktu dia mengeluarkan surat cerai untuk orang-orang Kristen? Saya katakan tidak salah. Karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang salah siapa? Yang salah yang bercerai. Kenapa harus bercerai? Karena itu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, tidak diperbolehkan kecuali maut. Ya, jadi boleh bercerai kalau itu mati. Maut kan mati berarti. Ya, jadi itu sebenarnya tidak diperkenankan. Ya, untuk kita. Makanya di dalam gereja sebelum pemberkatan nikah berlangsung ada yang namanya bimbingan nikah atau katekisasi. Supaya apa? Supaya mereka tuh memahami, mengerti sebelum mereka masuk ke dalam pernikahan. Ya. Jadi itu yang harus dibuat. Ya, sebenarnya secara agama, secara hukum firman Tuhan itu tidak diperbolehkan. Ya, karena kedegilan hati manusia saja pada waktu itu Musa akhirnya mengizinkan. Ya, karena kedegilan hati berarti mereka tidak taat dan juga tidak mau dibina. Ya. Tetapi kalau memang mereka tidak seiman, nah bagaimana? Kalau mereka nggak seiman sudah terlanjur nikah, apakah dilanjutkan atau berhenti? Ya. Kalau saya, menurut saya, mereka harus dibimbing dulu. Dibawa kepada kebenaran dulu. Kalau memang tidak bisa dan tidak bersedia, alangkah baiknya lebih baik bisa. Karena firman Tuhan katakan kalau kita tidur, kita menikah dengan orang yang tidak seiman, firman Tuhan katakan kita tidur sama dengan mayat yang hidup. Itu firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu hati-hati, apalagi gereja. Ya, jujur, gereja kami, di tempat kami tidak pernah mengeluarkan atau menyetujui yang namanya perceraian. Saya tidak pernah mengeluarkan surat cerai. Ya, tapi kalau surat nikah, pemberkatan nikah akan berkeluar. Ya, itu yang perlu kita pahami, kita perlu mengerti. Untuk dari segi kepemerintahan, mereka nggak bersalah. Karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dari segi hukum Allah itu salah. Perceraian itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Itu melanggar firman Tuhan. Jadi bagaimanapun juga jangan sampai perceraian itu terjadi. Meskipun tadi saya dalam kesaksian saya ceritakan tadi orang yang sudah diambang kehancuran sekalipun, tapi istri ini begitu setia. Dia berdoa tiap malam. Begitu suaminya pulang dengan bau minuman keras. Padahal dia anak Tuhan. Mabuk-mabukan. Ya, dengan perempuan. Poya-poya. Tapi istri ini meskipun luka hatinya sangat dalam. Tapi dia bisa mengampuni. Mengampuni suaminya. Tuhan ampuni. Tuhan jamah. Ubahkan. Memang nggak cepat sih. Butuh waktu cukup lama. 3-4 tahun istri perempuan ini berdoa untuk suami dan akhirnya dipulihkan. Luar biasa. Dan saudara tahu setelah mereka dipulihkan, wow, luar biasa keluarga itu diberkati secara luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, mungkin itu Bu Maria. Monggo. Masih adakah Bu Maria? Tidak, belum ada. Saya slow dulu ya. Ya. Mungkin dari Mbak Ruth, Bu Ruth Istiarsih atau Mbak Jessica atau dari Mbak Timora. Kalau belum ya, ada, ini kami beritahu malam hari ini, ya. Mbak Ana nggak bisa ikut
Ya. Karena baru ada masalah tadi. Ya kebetulan dia tadi di STT, di STT Rema. Ya dia kan menjadi pendeta syafat GPID Rema di situ. Dia tinggal di situ. Ya ternyata bapak asramanya itu tidak suka. Tiap orang pasti pernah mengalami ya Om. Nah, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman-teman di lingkungannya, di organisasi, atau di masyarakat dimanapun lah dia tinggal. Nah, ini pada prinsipnya semua luka hati itu pasti ada satu kerusakan. Ya, pertama rusak hubungannya, tadi juga disampaikan Pak Petrus, rusak hubungannya dengan Tuhan, rusak hubungannya dengan sesama, bisa juga merusak atau menyakiti diri sendiri itu sama juga perusahaan ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi kalau kan biasanya orang itu ada yang seiman, tidak seiman kan Om, kalau di organisasi masyarakat banyak. Nah, kalau menghadapi orang yang berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, yang gimana ya Om ya? Kalau saya cerita kok karena dia tidak ngerti firman Tuhan juga, itu sulit untuk kalau komunikasi, entah itu di grup, entah itu langsung begitu, itu seringkali itu menggebu-gebu dan membuat orang lain tersinggung, sakit, sampai orang itu tuh nggak sadar. Nah, kalau ketika nanti diingatkan lembut, terus gimana caranya, gitu tuh mesti cari apa ya, banyak argumennya, terus dia tidak menyadari. Nah, ini bagaimana kita sebagai anak Tuhan menghadapi orang yang karakternya seperti itu, supaya nanti di dalam organisasi itu juga jadi baik. Saya pengennya semua orang itu bisa tidak ada masalah. Yang saya lihat kok kuwi masalah karo kuwi, terus ada gap-gapan, terus ada bola-bolonan. Buat saya sebagai anak Tuhan kan lihat, kok aneh ya, kok ngono gitu. Nah, ini mohon tipsnya Om Petrus, mungkin tipsnya untuk saya supaya apa? Kalau selama ini saya ya sudah melakukan, tapi mungkin belum sejauh yang seperti nanti akan disampaikan Pak Petrus. Bagaimana tipsnya untuk membuat mereka itu bisa bersama, rukun, terus ada yang punya karakter atau temperamen yang ceplas-ceplos, tapi nggak mikir orang lain itu tersinggung, nggak mikir. Pokoknya kalau buat keputusan kebijakan itu, kadang-kadang saya sendiri nolak, berontak, tapi karena saya tuh merasa menghormati, jadi kadang-kadang saya mengingatkannya itu sudah larut hari supaya dia tidak sakit gitu. Jadi Om, ini caranya tipsnya Om. Makasih Bu Priska. Ini pertanyaan yang bagus dan menarik sekali untuk buat kita semuanya. Bagaimana tips untuk mengatasi kalau dalam satu komunitas itu saling menonjolkan diri, ya tidak bisa bersatu dalam satu tujuan atau satu misi, bahkan kadangkala bolo-bolonan istilahnya kan gitu ya. Jadi ada gap pemisah di antara satu dengan yang lain. Dan ini seringkali terjadi di berbagai tempat. Ya, di gereja itu, di tempat-tempat yang lain pun, dalam pekerjaan pun seringkali terjadi seperti itu. Ya. Jadi bolo nih, kamu bolo nih kono, ini bolonya sini. Itu seringkali terjadi. Ya, apa penyebabnya? Penyebab itu terjadi karena apa? Yang pertama, kurangnya komunikasi satu dengan yang lain. Ya, jadi harus dibangun komunikasi satu dengan yang lain dengan lebih baik. Ya, itu butuh yang namanya komunikasi, hubungan satu dengan yang lain itu dengan baik. Lalu yang kedua, butuh yang dinamakan kerendahan hati untuk saling menyadari satu dengan yang lain, saling memaafkan. Ya, kalau ada yang salah
berlomba-lomba untuk segera minta maaf. Tidak usah menunggu. Ya, karena apa? Kalau menunggu itu pasti lama. Belum tentu yang bersalah itu langsung meminta maaf. Tetapi justru untuk membangun komunikasi yang baik, meskipun kita tidak bersama, tetapi mencoba kita mendatangi. Maaf ya Dek, maaf ya Mas, maaf ya Pak. Untuk kita datang, minta maaf mereka. Tujuannya apa? Membangun hubungan kembali lebih baik. Ada keharmonisan. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas gereja. Karena yang saya perhatikan, hampir merata. Di mana saja. Bukan di kota saja. Di pedesaan juga banyak hal seperti itu. Karena kadang apa? Faktor ekonomi itu juga menjadi pengaruh. Ya, faktor ekonomi itu mempengaruhi. Jadi orang yang kok keberadaannya menengah ke atas, mereka sulit berbaur dengan yang ekonominya menengah ke bawah. Mesti menengah ke bawah dengan menengah ke bawah, menengah ke atas gabung dengan mereka. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai ada gap seperti itu. Tetapi kita berusaha bagaimana untuk merangkul mereka. Kita adalah satu tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Yuk kita maju bersama-sama. Yuk kita berjuang bersama. Dengan satu tujuan, satu misi. Itu untuk mencapai goal. Bagaimana caranya? Kita bergumul bersama, berdoa bersama. Saling mendoakan, saling melengkapi, saling memaafkan. Ini akan membangun komunitas komunikasi yang lebih baik. Ya. Jangan ada yang menyombongkan diri. Tinggi hati jangan sampai ada. Tetapi milikilah kerendahan hati dalam hidup kita. Siapapun mereka, kedudukan kita sama di antara satu dengan yang lain. Jangan ada perbedaan. Hindari perbedaan ini yang menyolok. Ya. Apalagi kita sebagai pemimpin, sebagai leader, dalam persekutuan atau dalam komunitas itu, kita berusaha untuk merangkul satu dengan yang lain. Di saat mulai ada keretakan, segera kita ambil tindakan, kita bangun kembali. Kita lakukan pendekatan. Supaya mereka tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Ya, itu. Ya, mungkin itu Bu Yayu yang dapat kami sampaikan. Ya, Om. Terima kasih. Itu tadi sebagai tip kan untuk yang lain atau untuk sebagai kita, untuk kitanya Om. Maksudnya saya untuk menyadarkan orang yang memiliki temperamen yang seperti itu, gimana kan saya tuh kasihan dia sering dirasani, sering ini tipnya yang dari kita Om, untuk supaya orang itu sadar tuh gimana selain tak doakan, selain tak dekati tadi, itu gimana ya Om, supaya nih dia enggak terlalu sering ditemu orang, dihina orang gitu loh Om. Gimana Om? Karena kan dia memang karakternya seperti itu gitu. Tapi saya kan kasihan Om. Gimana Om caranya Om? Jadi memang untuk menghadapi karakter yang beda itu memang kita agak susah juga sih memang. Dan perbedaan karakter itu seringkali membuat gap dalam kehidupan kita. Tetapi mau tidak mau kita harus merangkul mereka. Ya, supaya perbedaan itu tidak menyolok satu dengan yang lain, tetapi kita belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya mereka itu tidak berlarut-larut. Ya, karena itu seringkali menjadi gap, Bu Priska ya. Jadi itu yang seringkali membuat keretakan di dalam komunitas itu. Ya, jadi kita harus bisa untuk merangkul mereka, memaafkan mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama. Yuk kita maju bersama, yuk kita tumbuh bersama. Supaya semuanya bisa kembali berjalan dengan normal. Ya, mungkin itu Bu Yayu. Berarti dari kitanya ya yang kita itu aja Mbak Ana itu.
Mbak Ana udah masuk. Ini Mbak Ana masuk. Ya, tidak apa-apa ya. Tak lanjutin dulu nih, Om. Jadi intinya dari kita harus mampu untuk merangkul semuanya, bahkan mengasihi supaya apa? Dengan kasih yang kita tunjukkan, mereka bisa, oh ternyata ibu ini ngajaknya baik, ternyata seperti ini, gitu nggak Om ya? Ya. Nah, mungkin ini dari Bu Maria dulu. Kelihatannya tadi Bu Maria kan masih ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya serahkan ke Mbak Ana. Monggo Halo. Bu Maria kalau masih ada yang mau ditanyakan. Monggo Bu. Oke. Dibuka unmute-nya Bu. Ya. Oke. Terima kasih. Kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam kitab Keluaran berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita harus hanya bisa menyembah kepada Tuhan. Dan bagaimana yaitu bagi orang-orang Kristen maupun orang-orang yang sudah bertobat yang masih memiliki kekuatan gaib yang mereka masih pegang-pegang atau menggunakan hal itu untuk mencari mungkin kekayaan, untuk yaitu digunakan untuk bisa yaitu berhasil di dalam usaha-usahanya. Apakah itu tidak melukai hati Tuhan? Dan langkah apa yang kita tempuh bagi orang itu supaya langkah apa yang kita tempuh untuk yaitu bagi orang yang masih menggunakan yaitu kekuatan gaib itu, yaitu dalam tanda kutip yaitu yang Tuhan tidak inginkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Langsung Bu Krisa? Ya, langsung Om. Ya. Oke. Bagaimana dengan orang yang masih memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan gaib dalam kehidupannya? Apakah itu tidak melukai Tuhan? Jelas firman Tuhan dengan tegas, jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jadi orang itu mendua. Kalau mendua hati, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, langkah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu memberikan pengertian yang benar kepada mereka tentang firman Tuhan. Ya, kita berikan dasar yang benar. Kita mengingatkan kepada mereka. Ya, tetapi kalau mereka masih tetap ya tidak mau mengutamakan Tuhan dalam arti meninggalkan kehidupan yang seperti itu, saya yakin orang itu hidupnya tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Ya, hasilnya pun tidak akan maksimal. Ya, karena apa? Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan Allah lain. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Hidupnya akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka masih mengandalkan itu, mereka harus disadarkan dulu. Mereka harus kita beri pengertian yang benar tentang kebenaran. Bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita. Kita tidak butuh ilah-ilah lain untuk membantu kita. Kekuatan Tuhan sudah cukup untuk menolong dan memberkati kita. Ya, karena apa? Orang yang masih menggunakan hal itu, dia masih, saya yakin hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Hidupnya tidak akan pernah mengalami kedamaian, ketentraman. Tapi akan terjadi kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ya, sehingga bisa jadi orang itu menghalalkan segala cara, apapun bisa ditempuh. Ya. Padahal hal seperti itu dibenci oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita memberikan pengertian kepada mereka dengan dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan jangan sampai mendua hati. Ya, mereka harus pilih. Karena yang harus dipilih. Karena Allah tidak mau diduakan. Ya, orang yang mendua hati
hidupnya tidak akan pernah mengalami kedamaian, kesejahteraan, dan berkat pun tidak akan pernah mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Padahal kalau mereka sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, hidupnya pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Itu Bu Maria. Mungkin saya bisa tambah lagi, Pak. Oh iya, mari silakan. Terus itu bagaimana, Pak? Kalau Pak Pendeta, kalau dia sudah sempat diberkati atau sudah usahanya itu sudah maju luar biasa dan dia masukkan itu persembahannya di dalam gereja, apakah persembahannya itu berkenan atau diterima oleh Tuhan? Makasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Ini susah untuk dijawab sebenarnya, Bu Maria. Karena untuk diterima atau tidak, berkenan atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan? Menerima atau menolak? Mereka bawa korban persembahan untuk Tuhan. Sedangkan hasil yang dia dapat itu dari cara yang tidak benar. Kan gitu Bu Maria? Iya, betul. Ya, karena hasil usahanya dengan apa tadi, klenik-klenik itu dia mendapatkan hasil, tapi dia bawa kepada Tuhan, dia persembahkan kepada Tuhan. Itu berkenan atau tidak? Ya. Kalau saya katakan itu yang bisa menjawab berkenan atau tidak itu Tuhan. Ya, tapi saya selaku hamba Tuhan, selaku gembala sidang, mereka membawa kurban persembahan kepada Tuhan. Kita terima atau tolak? Kalau saya terima. Kenapa? Mereka memberi dengan hati yang tulus. Ya, ketulusan hati. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh menolak. Karena mereka datang dengan penyerahan diri membawa kepada Tuhan. Ya. Itu. Jadi kita tetap sebagai hamba Tuhan, itu kita tetap menerima kurban mereka. Dan kita mendoakan. Kita doakan supaya mereka tuh melakukan semua itu dengan benar. Ya, dengan sungguh hati. Ya. Karena apa? Kalau mereka tidak benar dan tidak sungguh hati, nanti akan kelihatan. Dari mana? Dari hasil kehidupan mereka. Usaha mereka itu nggak akan bertahan lama. Kalau mereka memang tidak benar. Karena apa? Tuhan katakan kita itu seperti ditampi, diayai. Ya, kalau memang tidak benar, nggak baik, itu Tuhan nanti yang akan buang. Ibu-ibu kalau ngayak beras itu ya, itu kan dicari yang lasnya, terus yang gabok-gabok itu kan dibuang semua. Kadang ada yang mengganggu, ada kerikilnya diambil, semuanya dibuang. Supaya kita mendapatkan beras yang berkualitas. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, siapapun boleh datang. Tuhan nggak pernah tolak. Benar nggak? Bahkan orang yang berdosa itu yang justru yang dicari oleh Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tugas kita mendoakan mereka supaya mereka hidup benar, hidup diberkati oleh Tuhan. Itu kita, tugas kita. Ya. Untuk yang lainnya, apakah mereka berkenan atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Karena nanti kita akan lihat dari hasil, dari buah yang kita dapatkan. Ya, ini tuh Bu Maria. Ya, makasih atas penjelasannya, Tuhan berkati. Amin. Sama-sama Bu Maria. Ya. Mungkin Mbak Ana ada mau bertanya? Enggak, Pak, lanjut aja. Oke. Ya, oke. Nyimak aja. Ya. Sambil nunggu ya Mbak Ana ya. Puji Tuhan. Ya, semangat. Semangat, Dek. Amin. Lo itu Bu Maria juga bilang semangat. Terima kasih ya. Malam hari ini meskipun kita hanya berdelapan, tetapi kita bersyukur karena apa? Sharing atau diskusi kita itu bagi saya sangat luar biasa karena itu hal-hal yang sangat dibutuhkan pada setiap kita
baik itu di dalam keluarga, di dalam organisasi, di komunitas, di mana saja itu diperlukan. Karena apa? Dalam menyikapi hal-hal seperti ini itu sangat diperlukan. Bagaimana caranya, bagaimana tipsnya supaya kita menjadi orang yang benar-benar kalau dilukai tidak terluka, kalau disakiti tidak tersakiti. Itu ya, supaya kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau yang jelas, kalau orang yang terluka, orang yang hancur hati, orang yang tersakiti, itu sulit untuk jadi berkat. Benar enggak, Om? Nah, untuk itu malam hari ini, sebelum waktu nanti, mungkin yang lain bolehlah, Mbak Yesiska, Burut, Buana, dan lainnya, boleh, masih ada waktu 30 menit ke depan, kita masih gunakan untuk diskusi. Tapi bagi saya malam hari ini pengertian yang sungguh bagus, sungguh luar biasa, karena firman Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, mengampuni, merangkul, membuat kebersamaan yang indah, dan hidup kita boleh berwarna di tengah-tengah mereka. Nah, ini Om, kalau tadi saya bilang, bagaimana supaya kita itu disakiti tapi tidak tersakiti, dan dilukai tetapi tidak terluka. Nah, mungkin dari Pak Petrus, dari Pak Pendeta, mungkin juga dari nanti dari Bu Maria Kandek ya, boleh menyampaikan tip-tipnya supaya kita tetap jadi orang Kristen yang militan, supaya kita bisa menjadi yang tadi, tahan banting. Kalau disakiti tidak tersakiti, kalau dilukai tidak terluka, tapi kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, monggo Om, tipnya ya. Om. Itu bisa dilakukan. Ya, bisa terjadi. Latihan juga itu, Om. Kalau orang ini benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi menganggap masalah itu tidak lebih besar. Tapi Tuhan yang lebih besar. Jadi orang ini akan menjalin hidupnya dengan enjoy. Ya. Jadi karena apa? Kalau menganggap masalah, ya, menganggap masalah lebih besar dalam kehidupan kita, orang itu akan nanti menjadinya apa? Kecewa, terus berjalan dalam keterpurukan, sehingga tidak bisa, meskipun saya terluka, tapi tidak merasa terluka, itu nggak akan bisa. Karena apa? Dia tidak mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan merasa damai, merasa tenang, disakiti juga tidak merasa tersakiti. Karena apa? Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Terus membuat hati kita itu selalu happy. Itu kuncinya di dalam diri kita. Happy membuat diri kita bahagia. Ya. Dan yakin setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itu akan membantu kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan. Tadi firman Tuhan kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Tuhan juga yang memelihara kita. Tuhan juga akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita pasti diberkati. Bahkan apapun pekerjaan yang kita lakukan. Ya, Tuhan pasti campur tangan dan memberkati selama hidup kita benar dan kita dekat dengan Tuhan, menjauhkan diri di hadapan Tuhan, setia dengan perkara-perkara yang kecil yang ada, yang menimpa kita, dan tidak pernah menganggap masalah itu lebih besar dalam hidup kita. Ya, maka kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak terpuruk dalam luka hati yang sangat dalam. Dan belajar untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menyerahkan mereka kepada Tuhan di dalam doa, bawa mereka dalam doa. Ya, karena kita yakin waktunya Tuhan pasti datang pada kita. Ya, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan waktu itu yang punya Tuhan. Kita sebagai pelaku yang menjalaninya. Ikuti perjalanan waktu dengan hidup takut akan Tuhan, hidup berserah pada Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
maka semuanya akan berjalan dengan baik. Meskipun kita disakiti, tapi kita bisa mengampuni mereka. Meskipun kita dilukai, tapi kita bisa memberikan obat kepada mereka. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Saudara, ini luar biasa. Jadi mari malam hari kita belajar bersama-sama. Ya, yang pertama tipsnya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Jangan anggap masalah yang kita hadapi lebih besar dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti memberkati dan mencukupkan semuanya. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Di dalam Injil Matius, marilah datang kepadaku yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan happy, dengan senang. Kita belajar untuk menghibur diri. Kita tidak mengharapkan orang lain menghibur kita. Tapi bagaimana cara kita bisa menghibur diri kita untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Ya, mungkin itu, Bu Priska. Terima kasih. Sangat baik, sangat luar biasa malam hari ini. Sehingga saya masih ingat ujian yang tadi ada waktunya. Bahwa Tuhan itu mendengar melebihi apa yang kita doakan. Tuhan menjawab melebihi apa yang kita harapkan. Itulah dahsyatnya Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Puji Tuhan karena Tuhan yang luar biasa. Masih saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau, ini bapaknya cuma Pak Petrus kok, yang mau menyampaikan atau bertanya, masih diberi kesempatan. Mungkin masih dari Bu Maria Kendek atau dari Purut? Saya hanya, ya terima kasih, saya hanya menambahkan saja. Oke. Ya, untuk yang tadi yaitu mengenai hal-hal yang kita alami dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun di dalam organisasi maupun dalam rumah tangga kita. Sebagai manusia yang normal, pasti kita memiliki yang namanya, pasti kalau disakiti, pasti ada yang namanya marah. Tetapi Tuhan ingatkan bagi kita bahwa dalam Galatia di situ dikatakan juga ada buah-buah roh dan buah-buah kedagingan. Jadi kita harus bisa ingat bahwa itu kalau buah-buah kedagingan tidak memberikan keberhasilan dan itu tidak bisa membuat hati kita menjadi sejahtera, bahkan itu nanti bisa berlarut-larut dalam hidup kita. Tetapi kita memiliki yaitu namanya buah-buah roh, kasih, sukacita, dan yaitu damai sejahtera pada Tuhan. Dan di sini saya hanya yaitu mau menyampaikan kepada kita semuanya, yaitu yang pertama, tidak menyimpan dendam atau akar kepahitan kepada siapapun yang menyakiti kita. Itu yang kedua, yang pertama, yang kedua, kita belajar melatih hati kita, melepaskan pengampunan bagi orang yang melukai kita. Sekalipun sakit, daging ini sakit. Tetapi kalau kita belajar hati kita ini untuk melepaskan pengampunan bagi mereka, kita sudah tidak berurusan dengan Tuhan. Sekalipun nanti orang yang mungkin yang tidak suka dengan kita, itu dia berurusan dengan Tuhan. Karena kita sudah melepaskan, berarti kita, yaitu tanggung jawabnya Tuhan, itu urusannya Tuhan dengan dia. Dan yang ketiga, menghadirkan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita sudah menghadirkan Roh Kudus, kalau kita sudah melepaskan pengampunan bagi mereka, kita tidak menyimpan akar kepahitan, percaya Roh Kudus itu akan yang memimpin dan menghibur dan memberikan hati yang lembut bagi kita. Dan di sini saya akan membacakan yaitu sebuah kata bijak, sekalipun ini sudah saya sampaikan waktu saya yaitu diberi juga yaitu untuk mengisi, yaitu mengenai yaitu berbunyi yang bunyinya demikian. Belajarlah bersyukur ketika mendapat kesenangan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi kesulitan, dan milikilah sebuah hati yang tidak pernah membenci, sebuah senyum yang tidak pernah pudar,
sebuah sentuhan yang tidak pernah menyakitkan, dan sebuah persahabatan yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berakhir. Itu yang kita harus ingat, bahwa ya mari kita belajar tersenyum, sekalipun masalah itu mungkin kita tidak bisa yaitu selesaikan secara pribadi atau secara manusia, secara wanita sebagai bejana lemah, tetapi kita percaya apapun itu adalah satu, yaitu salib yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi bersungut-sungut dan kita hadapi dengan senyum. Ya mungkin mungkin kita yaitu sempat tidak tersenyum dengan baik, tetapi Roh Kudus akan menggerakkan hati kita, percaya kita akan melemparkan senyum itu kepada orang dengan baik. Ya, terima kasih. Itu yang saya bisa tambahkan bagi kita semuanya sebagai yaitu pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun manusia pasti memiliki pergumulan hidup, pasti memiliki yang namanya ada persoalan masalah dalam rumah tangga. Saya kembalikan Tuhan Yesus berkati. Ada suara yang jauh ya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini sangat luar biasa. Saya bilang bahkan ada kata-kata bijak yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Maria Kendek, memberkati kita semua. Masih ada waktu kira-kira 15 menit ke depan. Nanti yang 5 menit untuk doa atau mungkin doa syafaat ya Om, atau 15 menit ini untuk kita diskusi pendek terus doa syafaat ya Om. Kita langsung doa syafaat enggak apa-apa, Bu Krista. Doa syafaat, nanti setelah doa syafaat baru nanti saya tutup. Oke. Ya penutup enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita serahkan ke doa syafaat, ada beberapa yang saya catat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Petrus, juga disampaikan juga oleh Bu Maria Kendek, yang bermanfaat buat kita, yang berkali-kali saya ingat dan saya catat, yaitu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik, ketika kita ada dalam luka hati dan seterusnya, siapapun itu kuncinya satu tadi, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang saya catat dalam catatan saya. Kemudian selalu memberikan atau kita belajar untuk memberikan pengertian atau nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jalani, yang bisa kita sikapi, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian ketika kita ada dalam keadaan yang terpuruk dan seterusnya, ketika kita terluka dan dilukai, selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, juga tadi ada kata-kata yang saya catat juga dari Pak Petrus, itu berusaha menghibur diri. Nah, ketika kita berusaha menghibur diri, pastinya kita pasti ingat firman Tuhan di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur buat kita. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, berusaha untuk memaafkan, mengampuni, mengasihi, bahkan merelakan semuanya. Bahkan ketika kita belajar untuk memaafkan, mengampuni, tadi yang disampaikan Bu Maria Kendek, melepas roh maaf, melepas roh pengampunan. Biarlah masalah itu menjadi masalah Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang saya catat, menjadi orang yang bersikap atau menanggapi segala satu, menjadi leader atau dimanapun kita berada, berusaha untuk merangkul, untuk mengasihi, untuk selalu memberi. Entah itu apapun juga, karena itu yang akan membawa kita itu berwarna di segala komunitas. Jadi tidak menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Terus tadi disampaikan oleh Bu Maria Kendek juga, belajar melatih hati kita, melepas roh pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Yang terakhir itu selalu menghadirkan Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus itu sebetulnya
sudah ada di dalam hati kita, kita harus terus pakai proklamirkan di dalam kehidupan kita ini supaya apa? Kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, ya kita terus minta Tuhan, Tuhan terus aku pimpin, Roh Kudus pimpin aku, pimpin hidupku. Nah, inilah yang saya catat. Mudah-mudahan apa yang saya catat ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Petrus untuk doa syafaat sekaligus penutup. Untuk Mbak Ana, halo Mbak Ana, tetap semangat. Masih ada tambahan, Bu Maria? Ya, sementara belum. Sudah cukup ya, karena di sana sudah jam 11:30, puji Tuhan. Iya, Monggo, betul. Pak Petrus. Ya. Monggo, Pak Petrus. Mari kita akan berdoa. Ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu malam hari ini boleh memimpin, menolong untuk kami berbagi, sharing satu dengan yang lain, khususnya untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami boleh mengatasi dampak dari luka hati itu, sehingga kami tidak berlarut dalam luka hati yang kami alami, namun kami boleh kembali untuk tetap semangat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan kami terus bisa dipakai oleh Tuhan. Maka sebab Bang Berkenan memberkati seluruh kehidupan kami, anggota grup yang malam hari boleh bergabung, Bu Priska, Bu Maria, Mbak Yesiska, Bu Ruth, Timora, Mbak Bulise, Mbak Hana, bahkan yang lainnya Tuhan yang malam hari belum bisa bergabung, kiranya Tuhan boleh campur tangan memberkati apapun masalah persoalan yang dihadapi. Tuhan tolong campur tangan memberkati. Secara khusus kami berdoa buat Mbak Hana yang malam hari ini sedang ada masalah. Tuhan tolong campur tangan, beri kekuatan, kemampuan untuk Mbak Hana yang tetap teguh di dalam Engkau dan tidak pernah surut dalam mengandalkan Tuhan dan belajar untuk memaafkan kepada semua orang yang bersalah kepada dia. Makasih Tuhan, berkati juga seluruh anggota grup yang malam ini belum bisa bergabung. Tuhan dimana berada, Tuhan tolong berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kami menyerahkan kuasa-Mu kiranya Tuhan boleh campur tangan, berkati negeri kami, memberkati bangsa kami, pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada, baik pejabat-pejabat pemerintah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai ke pedesaan. Tuhan tolong semuanya, dan memberkati Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, Tuhan tolong semuanya, agar mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka disertai dengan rasa takut akan Engkau. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tolong kelawat, memberkati mereka semuanya Tuhan, baik di kota besar maupun di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan tolong sertai mampukan mereka, berikan roh hikmat, kekuatan, kuasa, penyertaan atas mereka, karena kami percaya di saat kami mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kuasa Allah terus membentengi kami, memelihara kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh menyelesaikan Zoom malam hari ini, ya Tuhan tolong jika sebentar juga kami akan mengakhiri, saya akan beristirahat, perintahkan malaikat surgawi turun menjaga kami, benteng kami, berkati kami. Dan besok pagi bangun dan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur, kami akhiri, kami tutup Zoom ini dengan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bu Maria, Tuhan berkati.